Melanjutkan video sebelumnya, diawali dengan langit yang cerah. Diperlihatkan, di depan rumah bunga harum, terlihat pengawal Chon menghampiri Taesan. "Tuan muda, saya kemari untuk membawa Anda pulang." Terlihat Taesan memasang wajah datar, dan membuat pengawal Chon sedikit gugup menatapnya. Lalu Taesan memancarkan aura biru gelap yang menakutkan, dengan tatapan tajam ia berkata, "Apa yang kau lakukan dengan asasinnya?" Tatapan dan aura yang diperlihatkan Taesan, membuat pengawal Chon berkeringat dingin. Dengan sopan dia menjawab pertanyaan Taesan. "Saya memenjarakannya." Sambil membalikkan badan dan berjalan, Taesan berkata, "Kerja bagus. Aku mau istirahat. Ayo kembali." Pengawal Chon berkata dalam hatinya, sambil memperhatikan Taesan dari belakang. "Apa dia memang tuan muda kedua yang aku kenal? Bukan hanya energinya yang berubah, dia juga memiliki skill yang cukup untuk menyerang asasin, yang berembunyi secara akurat. Seakan-akan dia telah menjadi orang yang berbeda." Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju kediamannya, Tuan Muda Taesan dan pengawal Chon, menyusuri jalan melewati pohon bunga sakura yang bermekaran. Taesan berkata dalam hatinya, "Aku menghubungkan salah satu dari titik meridian, menghasilkan peningkatan besar pada tubuh dan indraku. Masih ada 6 titik meridian yang tersisa untuk digabungkan. Jalanku masih panjang, tapi setidaknya aku sudah melewati tahapan menjadi orang tidak berguna. Siapa sangka aku akan senang karena pencapaian kecil." Terlihat ia tersenyum tipis. Taesan melanjutkan gumamannya, "Aku sudah banyak berubah." Namun, tiba-tiba ia menatap tajam. Lanjut Taesan berkata, "Siapa wanita itu? Kenapa dia dari tadi menatapku?" Terlihat di hadapan Taesan ada Yoyeon dan Yeon Harin, yang sedang berdiri menuju rumah bunga harum. Namun kebetulan berpapasan di tengah perjalanan. Baru selangkah Taesan ingin melanjutkan perjalanannya, Yeon Harin memanggilnya. "Tuan, apa hari ini kamu juga mengunjungi rumah goib?" Taesan bergumam dalam hatinya, "Aku belum pernah melihatnya, apa dia kenalan pemilik tubuh ini sebelumnya? Kurasa dia tidaklah sepenuhnya dungu." Lanjut Yeon Harin berkata sambil menatap malu-malu ke Taesan, "Apa kamu bersikap seperti ini karena kamu tidak puas dengan pertunangan kita? Jadi kamu sengaja melakukan ini untuk membuatku menjauh?" Mendengar perkataan Yeon Harin, membuat Taesan langsung terkejut. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Pertunangan?" Lanjut Yeon Harin berkata, "Bahkan jika kamu melakukannya," sambil berkata ia mendekatkan wajahnya di depan muka Taesan, dengan pipi yang merah merona. "Aku tidak akan pernah menyerah terhadapmu." Yang dilakukan Yeon Harin ini, membuat Taesan melebarkan tatapannya. Yeon Harin melanjutkan lagi berkata, "Jadi, jangan menyerah untukku juga ya?" Taesan kebingungan, apa yang dia bicarakan? Dari awal aku tidak pernah memilikinya. Akhirnya Taesan mulai berkata kepada Yeon Harin, "Bukan itu yang aku lakukan. Aku tidak pernah menyerah tentangmu." Dan di dalam hatinya, ia berkata juga, "Aku baru pertama kali bertemu denganmu hari ini, jadi mustahil bagiku untuk menyerah atas dirimu." Perkataan Taesan membuat Yeon Harin bengong, ia berkata perlahan, "Apa?" Lalu ia tersenyum dan sangat bahagia. "Akhirnya kamu mengakui perasaanku." Setelah pertemuan itu, Taesan beranjak pergi. "Kalau begitu, aku akan pergi." Sambil berjalan ia bergumam, dia jenis orang yang menyaring apa yang mau dia dengar. Terlihat Yeon Harin terus memandanginya meski sudah berjalan pergi, lalu ia berteriak dengan wajah yang semakin merah. "Tuan Taesan!" Teriakan Yeon Harin, membuat Taesan berkeringat dan terkejut. Lalu ia bergumam dalam hatinya sambil melanjutkan perjalanannya. "Tidak bisa kupercaya seorang wanita membuatku, Heavenly Demon sebelumnya, menjadi resah. Dia adalah musuh yang kuat." Lalu Taesan memperhatikan pengawal Chon yang berjalan duluan di depannya. Ia berkata dalam hatinya, "Kapan dia menjauh?" Terlihat pengawal Chon pipinya menjadi merah, setelah bertemu Yoyeon dan Yeon Harin. Taesan sudah sampai di kediamannya, terlihat ia sedang mandi air panas. Dengan Soso yang sedang mengisi air panas di belakang Taesan. Soso berkata,
Tuan muda, saya dengar Anda bertemu dengan Nona Yeon dalam perjalanan Anda pulang. Dengan wajah malas Taesan menjawabnya. Bagaimana kau bisa tahu soal itu? Sambil tertawa Soso menjawab perkataan Taesan. Saya memiliki mata dan telinga di sepenjuru Wuhan. Taesan berkata dalam hatinya, kau pasti yang memberi tahunya soal keberadaanku. Lalu Soso bertanya lagi, kalau dipikir-pikir, apa pengawal Cheon baik-baik saja? Taesan menjawab perkataan Soso, memangnya dia sakit? Tiba-tiba Soso berkata lebih keras. Astaga, pengawal Cheon itu menyukai Warrior Yo. Apa Anda tidak tahu? Taesan bertanya kembali, Warrior Yo, siapa dia? Lanjut Soso menjelaskan kepada Taesan. Pengawal yang selalu bersama Nona Yeon. Sudah lama dia hanya tertarik kepadanya. Setelah mendengar perkataan Soso, Taesan berkata dalam hatinya, jadi, apa itu alasannya dia berjalan duluan tanpa menungguku? Terlihat Taesan tersenyum tipis. Lalu Taesan mengingat di kehidupannya yang dulu, ia sangat kejam, dingin, dan membantai tanpa belas kasihan. Ia berkata, rasa takut dan rasa hormat. Ini adalah suatu hal yang tak terbayangkan saat dimana hanya ada rasa takut dan rasa hormat. Tapi entah kenapa, aku tidak marah. Taesan kebingungan dengan keadaannya yang sedikit berubah. Apa mungkin ini karena jiwaku bercampur dengan jiwa pemilik tubuh ini sebelumnya? Lanjut ia bergumam, ada banyak hal yang menarik terjadi di sekitarku. Singkat cerita, lokasi, penjara di dalam kediaman Golden Wall Merchant. Terlihat seseorang menyalakan obor yang ada di setiap sudut ruangan. Diperlihatkan pengawal Cheon dan Taesan yang berada di penjara. Pengawal Cheon berkata kepada Taesan sambil melihat salah satu tahanan. Saya memblokir titik tekanan darahnya untuk saat ini. Tapi dia orang buas yang akan melakukan apapun bahkan tanpa berkedip. Sambil tersenyum tipis Taesan menjawab perkataan pengawal Cheon. Begitukah? Baguslah, buka sekarang. Terlihat Taesan memperhatikan asasin yang dia tangkap di rumah bunga harum. Taesan tersenyum dan berkata dalam hatinya, bagus, dia memiliki energi negatif di sekujur tubuhnya. Pikiran yang paling berbahaya adalah milik asasin. Tapi, mereka juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Yang berarti aku bisa mendapatkan banyak hal darinya. Terlihat asasin yang tergeletak, memancarkan aura gelap yang sangat pekat. Lanjut Taesan berkata dalam hatinya, sekarang setelah aku memiliki satu titik meridian terhubung, aku bisa mencoba hal ini. Lanjut Taesan berkata, Kyungwan, berdiri di luar. Terlihat ia sedikit terkejut dan berkeringat mendengar perkataan Taesan. Maaf, tapi dia berbahaya. Apa yang mau Anda lakukan? Lalu Taesan menjawab perkataan pengawal Chon. Apa yang bisa kau lakukan bahkan jika kau tahu? Kau bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Terlihat pengawal Cheon semakin berkeringat, dengan gugup ia berkata, itu, berbeda, terlalu berbahaya bagi Anda sendirian. Terlihat Taesan memasang ekspresi dingin, dia menatap tajam kepada pengawal Cheon. Dengan nada bicara yang sangat berat, ia berkata, aku tidak akan mengulangi ucapanku. Ucapan Taesan, membuat pengawal Cheon langsung menunduk dan berkeringat. Saya mengerti. Pengawal Cheon pergi meninggalkan Taesan sendiri di dalam penjara, dan dia menunggu di luar penjara. Setelah pengawal Cheon berjaga di luar penjara, ia memejamkan mata dan berkata dalam hatinya, barusan, aku tidak bisa bernafas karena tekanan yang Tuan Muda pancarkan. Lalu ia membuka matanya dan melanjutkan gumamannya. Seakan-akan aku sedang menghadapi seorang peak martial master. Selagi pengawal Cheon memikirkan Taesan, tiba-tiba ia terdengar teriakan di dalam penjara membuat ia refleks, menarik pedang dari dalam sarungnya. Lalu ia berkata dalam hatinya, suara apa itu? Apa mungkin? Teriakan semakin keras menjerit merintih, membuat pengawal Cheon berkeringat dari wajahnya. Itu bukan suara Tuan Muda kedua. Apa yang sedang terjadi di dalam? Terlihat Taesan dengan tatapan tajam dan ekspresi dingin, ia menarik jiwa negatif dari asasin tersebut. Terpancar aura ungu pekat, terus memaksa mengeluarkan jiwa yang sedikit demi sedikit keluar, dari ujung kepala asasin itu. Taesan pun sampai berkeringat dan ia berkata dalam hatinya,
Bajigur ini, dia lebih berbahaya dibanding dugaanku. Jiwanya terlalu kotor. Lalu Taesan menariknya dengan sekaligus, terlihat ia sangat kelelahan. Setelah ia berhasil menarik seluruh jiwa negatif asasin itu, Taesan bergumam dalam hatinya. Apa dia terlalu berlebihan untuk aku atasi? Setelah memurnikan pikiran yang tidak murni dari sebuah jiwa, hanya kekuatan jiwa yang murni yang tersisa. Namun, dalam kasus di mana jiwanya terlalu rusak, energi yang tidak murni akan bercampur satu sama lain. Meskipun tidak banyak, energinya bercampur. Aku harus mengunjungi rumah goib untuk sementara waktu. Pindah ke lain sisi. Diperlihatkan suasana malam hari di rumah goib bunga harum. Terlihat pemilik rumah goib itu terlihat cemas, ia sedang menggigit kuku jarinya. Lalu ia menjentikan jarinya, dan muncul seseorang pengawal di hadapannya. Lanjut pemilik rumah goib berkata, "Sudah 2 hari sejak Pantom Shadow ditangkap oleh Taesan. Apa kita masih belum mendapat kabar darinya?" Pengawal tersebut menjawab perkataan pemilik rumah goib itu. "Tidak, kita belum mendapat kabar." Selagi mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada seseorang yang menggebrak pintu rumah mereka, sambil berteriak, "Nyonya, saya rasa Anda harus keluar." Pantom Shadow kembali, tapi dia terlihat aneh. Terlihat Pantom Shadow seperti dikendalikan oleh aura jahat. Kedatangan Pantom Shadow membuat pemilik rumah goib bunga harum sangat terkejut. Lalu ia berteriak, "Kenapa dia jadi seperti itu? Coba serang titik tekanannya, untuk membangunkannya." Terlihat seseorang menotok bagian leher belakang Pantom Shadow oleh telunjuknya. Tiba-tiba Pantom Shadow secara perlahan tubuhnya mencair. Kejadian itu membuat mereka sangat shock dan berkeringat. Apa ini? Lalu Pantom Shadow terjatuh, tubuhnya menjadi cairan lumer di lantai, hanya tersisa kerongkongannya saja. Terlihat pemilik rumah goib sangat kesal, tubuhnya hingga bergetar. "Tuan muda kedua dari Golden Wall Merchant. Rupanya begini caramu bermain." Lanjut pemilik rumah goib berteriak dengan kesal. "Di mana Danyong sekarang?" Si pengawal menjawab dengan wajah berkeringat. "Kami mengirimnya menuju pemimpin sekte Crimson Dragon." Terlihat, saking kesalnya pemilik rumah goib sampai meremas kipasnya dengan kuat, ia berkata, "Kita akan mengirim Danyong kepada Beok Taesan, alih-alih pemimpin sekte Crimson Dragon." Perkataan pemilik rumah goib membuat si pengawal terkejut dan panik. "Apa? Tapi jika kita melakukannya, sekte Crimson akan mengejar kita." Lanjut si pengawal menjelaskan, "Jika orang buas itu mengetahui hal ini, dia akan membumi hanguskan semuanya." Belum diperlihatkan sosok yang dimaksud, namun sepertinya ia sangat kuat. Lanjut, si pemilik rumah goib tersenyum licik. "Aku tahu, jadi batalkan kunjungannya." Lanjut ia berkata, "Rumah goib bunga harum akan mengirimkan hadiah kepada tuan muda kedua." Video pun bersambung.